Record ya. Udah kebuka, Miss. Oke, sudah kebuka ya, Carlo ya. Oke, good. Thank you, Carlo. Sudah aman ya. Oke, sebentar. Nih, Miss mau share screen dulu. Oke, jadi kita diawali dari materi dulu ya, teman-teman ya. Jadi pengantar dulu nih sebelum teman-teman ngerjain soal-soal yang ada di latihan ya. Oke, jadi sebelumnya nih teman-teman udah pernah dengar istilah list atau belum? Coba siapa yang udah pernah dengar tentang list? Oke, Nicholas aman ya. Oke, ini sambil Kak Elsa record nih. Oke, thank you Nicholas konfirmasinya. Oke, semoga aman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mendengar tentang list ya di daily life ya, kehidupan sehari-hari, list itu adalah sebuah daftar, betul ya teman-teman ya. Misalnya list student yang hadir pada sore hari ini ada Carlo, Akmal, Nicholas, Arya, nah dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh sebuah list teman-teman. Jadi list itu adalah sebuah daftar. Coba kita slideshow dulu ya, supaya kelihatan lebih jelas. Oke, jadi list ini yang teman-teman sudah kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa buat list di dalam Python, teman-teman ya. Jadi kita bisa buat definisikan list. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan belajar hari ini, teman-teman. Cara nulis list yang benar gimana di Python, gitu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman kemarin bikin project yang judulnya itu ini ya, Q&A itu ya, pengenalan Pygame. Nah, itu kan ada pertanyaan dan jawaban ya, ada tanya dan jawab. Nah, jadi teman-teman bisa simpan di dalam sebuah list, teman-teman. Nah, ini gunanya adalah itu ya. Jadi gunanya belajar list. Lanjut lagi, berikutnya kita akan sedikit review tentang Pygame. Nah, sebelumnya kemarin teman-teman sudah berkenalan dengan library Pygame ya. Nah, Pygame itu adalah library yang digunakan untuk membuat game. Nah, kemudian di dalam library Pygame ini terdiri dari banyak sekali modul-modul yang bisa kita gunakan untuk pengembangan game. Kemudian, nah ini, halo Michael, selamat bergabung, selamat sore ya. Gimana kabarnya Michael? Audionya sepertinya sedang menyambungkan ya, kita tunggu dulu. Halo Michael, gimana kabarnya? Baik. Oke, thank you Michael sudah join. Nah, hari ini kita baru saja mulai nih Michael. Kita bahas tentang materi list ya. List itu adalah sebuah daftar. Nah, sebelum membahas tentang list, kita akan sedikit review tentang Pygame ya. Jadi sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang Pygame. Nah, minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan sedikit review ya tentang Pygame. Jadi Pygame ini adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat game. Kemudian, library tersebut berisi banyak sekali modul-modul yang bisa kita gunakan untuk development game ya. Nah, jadi contohnya kita bisa menangani event dalam game, lalu menangani event eksternal, lalu mengatur timer game, lalu mengatur interface game dan efek suara. Nah, ini banyak sekali ya manfaat dari modul-modul yang ada di dalam Pygame. Kemudian ya, bagaimana cara kita menghubungkan dengan modul Pygame? Nah, kita bisa gunakan perintah import Pygame. Nah, cukup simpel ya, teman-teman. Import Pygame. Nah, ini untuk menghubungkan dengan modulnya. Oh iya, oke Akmal, thank you ya konfirmasinya, thank you Akmal. Halo Rifano, selamat bergabung. Gimana kabarnya Rifano? Baik. Oke, thank you Rifano ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya Rifano ya. Kemarin kita belajar pengenalan tentang Pygame ya. Nah, jadi hari ini kita mau lanjut membahas tentang list. Nah, list itu adalah sebuah daftar. Nah, mungkin Rifano sudah pernah mendengar tentang list ya.
Nah, jadi nanti kita akan belajar untuk membuat list, lalu memodifikasi list di dalam Python. Oke, boleh sambil dibuka dulu platformnya ya. Boleh dibuka-buka, dilihat soal-soalnya sambil Miss jelaskan ya tentang review Pygame terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dia. Cara untuk menghubungkan dengan Pygame, kita bisa gunakan perintah import Pygame. Kemudian ya, kita kemarin sudah belajar beberapa perintah yang bisa kita gunakan pada Pygame ya. Kita bisa setting untuk latar belakangnya ya, menggunakan perintah display.setMode. Nah, misalnya ukurannya adalah lebar dan tingginya 500 pixel kali 500 pixel. Nah, kita bisa atur seperti ini. Kemudian kita bisa gantikan juga untuk warna latar belakangnya dengan warna lain ya. Menggunakan fill, kemudian kita isikan warnanya yang kita tentukan. Kemudian kita bisa update juga untuk setting jendelanya ya. Kita update ya menggunakan perintah display.update. Nah, ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan timer game menggunakan pygame.timeClock. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir di sini ada untuk memasang refresh rate scene-nya ya, sebanyak 40 fps. Nah, jadi kita bisa pakai perintah jam detik kemudian 40. Nah, 40 ini adalah 40 fps, teman-teman. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, kemarin sudah tahu ya tentang palette RGB ya. Ini coba Miss kirim lagi ya, copy link address, kirim di chat Zoom lagi. Nah, nanti teman-teman bisa sambil di save ya, disimpan linknya. Jadi ini teman-teman bisa untuk menentukan warna-warna ya, menggunakan 3 angka ya. Warna yang pertama adalah red, yang kedua green, yang kedua blue. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi untuk palette RGB-nya ya. Halo Syakil, selamat bergabung. Gimana kabarnya Syakil? Sehat, Oke, thank you Syakil ya sudah kembali bergabung ya. Kemarin Syakil habis dari mana? pulang kampung. Oh, lagi pulang kampung. Oke, Syakil. Kemarin ini ya, kita sudah bahas materi tentang Pygame nih, Syakil ya. Nanti kalau saya kasih kelas penggantinya ya, carikan kelas pengganti untuk Syakil ya. Yang kemarin itu pembahasannya tentang Pygame, pengenalan. Nah, jadi hari ini kita sedikit review Pygame dan juga masuk materi list nih, Syakil ya. Mungkin ini bisa diikutin ya dulu Syakil ya. Nanti Kalsa kasih link untuk kalau udah tersedia kelas penggantinya. Gitu ya Syakil ya. Ya, Lanjut lagi. Nah, berikutnya di sini ada link untuk pelet RGB. Ini Miss kirimkan di chat Zoom ya. Kirim lagi. Mungkin ada yang ketinggalan tadi. Nah, ini teman-teman bisa disimpan untuk linknya ya, pelet RGB. Kemudian ya, lanjut lagi. Nah, di dalam sebuah game ya, dalam pembuatan sebuah game, kita juga bisa membuat loop game, teman-teman. Nah, ini penting banget ya. Kalau kita bikin game, kita bikin loop juga. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada flowchart loop sebuah game ya. Kemudian di flowchart ini dimulai dari tampilan latar belakangnya dulu nih. Kemudian dilanjut apakah gamenya tetap berjalan? Jika iya, maka dia akan mengulang scene. Nah, kemudian apakah sudah shutdown? Nah, kalau udah ditekan ya, jika iya, maka dia akan mematikan program. Nah, ini akan terus berulang ya, berlanjut pada game tersebut. Jadi kita bisa buat loop game utamanya. Kemudian ini adalah contoh step by step ya pengerjaan pada Pygame. Yang pertama kita sambungkan dulu modul Pygame ya. Kemudian kita buat objek scene ya. Selanjutnya kita isi scene-nya dengan warna. Lalu kita buat timer game ya. Nah, selanjutnya ini yang dinamakan loop game, teman-teman. Ini penting kita tambahin ya. Loop game terdiri dari contohnya di sini untuk memasang frame rate-nya sebanyak ini menjadi 40 fps ya. Kemudian kita perbarui scene-nya untuk frame berikutnya menggunakan looping. Nah, ini adalah contoh loop game sederhana untuk
latar belakang pada sebuah game. Lanjut lagi berikutnya. Nah, kemarin teman-teman minggu lalu sudah membuat ini ya, project tampilan dari game sederhana. Ya, tampilannya ada sprite persegi panjang, ya, tulisannya pertanyaan dan jawaban itu ya, tanya dan jawab. Nah, kemarin teman-teman sudah berhasil untuk running kode programnya ya, kemudian modifikasi juga. Nah, kemarin kita gunakan perintah ini teman-teman ya, pygame, kemudian rectangle. Nah, ukurannya kita tentukan ya, lebar dan tingginya, kemudian posisinya, koordinat X, Y ini juga teman-teman wajib tentukan. Nah, untuk koordinat X, Y di sini, ini merupakan titik pojok kiri atas ini teman-teman ya. Jadi mulai dari pojok kiri atas, nah ini kita mau taruh di mana untuk gambar persegi panjangnya. Jadi kita bisa tentukan koordinatnya, X, Y. Kemudian di sini ada pygame, pygame.draw.rectangle, MW, kemudian fill color rectangle. Nah, ini untuk mengisi persegi panjangnya dengan warna. Nah, kita bisa simpan di dalam variabel. Misalnya, MW ini adalah variabel angka pelet RGB warna biru. Nah, jadi kita bisa atur teman-teman untuk warnanya ya, menggunakan perintah tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, selain sprite persegi panjang ya, kita juga bisa mengatur untuk font dan teksnya, teman-teman ya, dengan perintah-perintah yang ada di depan ini. Pygame.init ini digunakan untuk menyalakan kemampuan modul Pygame ya. Jadi inisiasi, menyalakan ya. Init itu adalah initiation. Kemudian font satu sama dengan font. Nah, ini kalau non teman-teman, kalau diperhatikan ya, non artinya dia tidak kita tentukan fontnya. Jadi dia akan mengikuti default. Lalu 70 ini adalah ukurannya ya. Font size-nya adalah 70. Kemudian pertanyaan sama dengan font satu render. Nah, ini untuk mengisi dengan warna, teman-teman ya. Jadi fontnya tadi udah kita tentuin, terus warnanya apa? Nah, kita juga tentukan bisa, teman-teman ya, Pak, menggunakan palette RGB. Nah, yang terdiri dari 3 angka, warna red, green, dan blue. Nah, angkanya ini didapat dari mana? Dari kalkulator palette RGB yang sudah Miss kirim di chat Zoom ya. Kemudian di sini ada mw.split question x, y. Nah, jadi kita ingin menampilkan teksnya ini di koordinat mana, di titik mana. Nah, jadi kita bisa tentukan menggunakan titik koordinat x, y. Nah, ini teman-teman wajib mengetahui titik koordinat x, y ya. Ini penting sekali, teman-teman. Lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi di sini ada materi baru, teman-teman. List ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. List itu adalah sebuah daftar ya. Jadi kalau teman-teman buat contohnya, list student yang hadir pada kelas Python Start Algorithmic sore hari ini. Ada Nicholas, Arya, Akmal, Syakil, ya, Ivano, Michael, dan Carlo. Nah, ini contoh sebuah list, teman-teman. Jadi kita buat sebuah daftar. Nah, sebuah list itu terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen tersebut itu dimulai dari indeks 0, teman-teman ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini sama seperti string ya. Kalau teman-teman pernah belajar tentang tipe data string, nah itu indeksnya dimulai dari 0. Ini sama ya. Pada list juga dimulai dari 0, teman-teman. Kemudian di sini ya, sebuah list kita bisa beri ya nama. Misalnya di sini hasil. Nah, ini untuk nama listnya. Kemudian kita pakai tanda kurung siku, teman-teman. Pada sebuah list itu pakai kurung siku ya. Nah, kemudian ya, misalnya di sini yang menempati posisi ke-0. Nah, ini ditempati oleh angka 181. Jadi hasil terbaik titik 2. Nah, 181. Kenapa? Karena yang ditempati indeks ke-0 ya, yakni 181. Oke, lanjut lagi.
berikutnya. Nah, pada sebuah list teman-teman bisa memodifikasi ya, bisa mengotak-atik, bisa memodifikasi dari list elemen yang ada. Jadi kita bisa membuat list ya, list kosongan itu bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa beri nama list tapi dia masih kosong, nah, itu bisa. Kemudian kita bisa menambahkan dan juga menghapus dan mengosongkan isi list teman-teman. Nah, kita bisa menambah, menghapus, dan mengosongkan. Kemudian, kita juga bisa mencari elemen di dalam sebuah list ya. Kalau ada ya, maka dia mengembalikan nilai true. Namun, jika yang kita cari tidak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, itu ya. Kemudian, setelah itu kita juga bisa mengurutkan teman-teman ya, mengurutkan menggunakan short. Nah, misalnya kita urutkan yang pertama tadi. Nah, ini ya, karena elemennya adalah sebuah angka, maka kita bisa urutkan dari elemen bilangan terkecil hingga terbesar. Misalnya dimulai dari 160, 165, 171, dan lain sebagainya, sampai angka terbesar ya. Kemudian, selain berdasarkan dengan angka, kita juga bisa urutkan menggunakan alfabet, teman-teman. Misalnya, ya, list student yang hadir sore hari ini dimulai dari huruf yang paling awal dulu nih, huruf A ya. Oh, Akmal. Nah, terus B ya. B ada nggak nih? Oh, nggak ada. A, Arya. Nah, kayak gitu ya. Terus sampai huruf Z yang terakhir. Jadi urut dari abjad gitu, teman-teman. Nah, ini hanya contoh untuk mengurutkan ya. Mengurutkan sebuah list. Oke, lanjut lagi. Kita akan lihat pada case-case ya, pada soal-soal yang ada di sini. Yang pertama, di sini kita diminta untuk mengurutkan sepertinya, teman-teman. Nah, jadi ada sebuah case ya. Kita diminta untuk membuat kode program yang mana nanti outputnya ada perintah seperti ini. Masukkan nama akhir partisipan 0 sampai berhenti memasukkan. Kemudian user akan memasukkan nama ya, sampai kalau usernya memasukkan angka 0, dia akan berhenti programnya. Kemudian, ya, setelah berhenti, dia akan memunculkan seluruh elemen yang sudah dimasukkan tadi oleh pengguna. Nah, ini ya, contohnya di sini ada Smith, John, dan juga Ray yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian, setelah itu dia akan dimunculkan kembali pada output yang paling akhir ya. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan append nih. Perintah append itu digunakan untuk menambahkan elemen pada list ya. Jadi ada elemen baru namanya Smith misalnya. Nah, kemudian kita bisa buat listnya terlebih dahulu. Nah, misalnya namanya adalah partisipan. Partisipan sama dengan list. Kemudian nama sama dengan input, masukkan nama akhir partisipan 0 sampai berhenti memasukkan. Nah, ini yang akan dimunculkan pada output, teman-teman. Kemudian kita buat sebuah looping ya. While nama tidak sama dengan 0, maka partisipan append, teman-teman. Kita tambahkan ya. Jadi kalau namanya itu enggak, yang dimasukkan itu bukan angka 0 ya, maka yang dimasukkan oleh pengguna akan diinputkan pada list. Nah, gitu ya. Contohnya di sini tadi ada yang dimasukkan Smith, Jones, dan juga Ray. Nah, dia akan dimasukkan di dalam list yang sudah ada, teman-teman ya. Nah, kemudian dia akan dimunculkan lagi untuk masukkan nama akhir partisipan 0 sampai berhenti memasukkan itu akan dimunculkan lagi. Nah, yang terakhir, nah kita akan memunculkan output. Grup telah diketik, kemudian dimunculkan namanya siapa saja partisipannya ya. Nah, tadi contohnya di sini ada Smith, John, dan juga Ray. Nah, ini ya teman-teman ya, contoh yang pertama. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Belum ada? Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya kita akan bahas tugas 1B. Nah, ini contoh yang kedua ya. Jadi di sini teman-teman juga sepertinya masih mirip-mirip ya. Kita memunculkan tulisan ini. Masukkan nama akhir partisipan 0 sampai berhenti. Kemudian di sini, nah ini
kita akan inputkan. Nah, pengguna akan menginputkan nama-namanya. Ketika dimasukkan angka 0, dia juga akan berhenti programnya, teman-teman. Lalu dimunculkan grup telah diketik. Nah, siapa saja yang sudah dimasukkan akan dimunculkan di sini, teman-teman. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ternyata di sini kita bisa mencari ya elemen di dalam sebuah list. Misalnya, apakah Johnson ada di dalam partisipan ya? Apakah Johnson ada di dalam list partisipan? Nah, jika ada, maka dia akan mengembalikan nilai true atau benar. Namun, jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai false atau salah. Nah, contohnya nanti seperti ini. Kemudian di sini ada short, teman-teman. Jadi nanti yang dimunculkan pada output otomatis akan diurutkan sesuai abjad ya. Nah, contohnya nanti seperti ini kode programnya. Jadi kita buat dulu partisipan ya. Nah, ini adalah sebuah list, teman-teman. Kemudian kita buat variabel nama yang menyimpan, nah ini ada fungsi input. Jadi kita akan inputkan namanya ya. Kemudian kita buat looping. While nama tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau pengguna tidak memasukkan angka 0, maka kode programnya belum berhenti. Nah, jadi ada sebuah condition nantinya. Untuk conditionnya yang pertama nih, if nama in partisipan ya. Jadi kalau namanya nih udah yang dimasukkan oleh pengguna itu udah ada di partisipan ya, maka dia akan muncul outputnya. Partisipan ini sudah direkam. Namun yang jika yang dimasukkan oleh pengguna itu belum ada di dalam list partisipan ya, maka otomatis program akan memasukkan ya, menambahkan nama partisipan yang baru ke dalam list yang sudah ada sebelumnya. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi. Nah, ini ya, ini untuk while-nya, untuk looping-nya. Kemudian setelah itu partisipan dot short. Nah, artinya list-nya ya, ketika dimunculkan akan otomatis diurutkan sesuai huruf abjad. Kemudian di sini ada print ya, grup telah diketik. Kemudian yang terakhir dia akan dimunculkan dari output list partisipan yang sudah ada siapa saja. Nah, nanti akan dimunculkan paling akhir gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi kita sudah tahu tambahannya adalah short ya, lalu append, kemudian in ya. Jadi kita bisa cari sebuah elemen di dalam partisipan ya, di dalam sebuah list. Nah, itu menggunakan in. Oke, lanjut lagi ya. Kita bahas satu lagi deh ya. Di sini ada perintah len, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin di string ya, udah kenalan sama len ya, itu untuk menentukan panjang. Nah, sama teman-teman. Di dalam sebuah list, teman-teman juga bisa menentukan panjangnya menggunakan perintah len. Nah, contohnya nanti seperti ini. Len hasil. Nah, jadi panjangnya list hasil itu ada berapa? Nah, nanti bisa muncul pada outputnya. Oke, kita lihat di sini ada contoh untuk kode programnya. Ada sebuah list, teman-teman ya. Ada sebuah list hasil. Kemudian, list hasil tersebut terdapat beberapa elemen. Elemennya terdiri dari 225, 220, 199, 263, 259, 225, dan 226. Kemudian, kita memiliki variabel ya. Variabel rata-rata hasil itu semula bernilai 0, teman-teman. Kemudian maksimum hasilnya juga bernilai 0 ya. Lalu di sini for has in hasil ya. Jadi untuk elemen yang ada di dalam list hasil, nah jadi akan ditambahkan rata-rata hasilnya. Jadi rata-rata hasil plus sama dengan has. Nah, dia akan ditambahkan, teman-teman. Kemudian ada condition di sini. If maksimum hasil kurang dari has, maka maksimum hasil akan sama dengan has. Lalu di sini ada sebuah ini operation, teman-teman. Rata-rata hasil itu adalah rata-rata hasil dibagi dengan panjangnya list hasil. Kemudian yang terakhir kita akan munculkan hasil ya, kemudian rata-rata hasil dan hasil maksimum. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan perintah-perintah ini. Ada len ya, teman-teman ya. Jadi len itu digunakan untuk menentukan panjangnya sebuah list.
Oke, ini untuk contoh berikutnya. Oke, nah berikutnya kita juga belajar tentang split teman-teman ya. Pada sebuah list ada perintah split. Nah, kita bisa membagi teman-teman. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi kita bisa split ya. Nah, coba kita lihat lanjutannya ya berikutnya. Nah, ini teman-teman. Yang tadi sempat Miss bahas ya tentang string ya. Kita singgung tentang string. Jadi, teman-teman dulu pernah belajar tentang tipe data string. Nah, di dalam tipe data string itu memiliki beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Nah, ini mirip-mirip pada sebuah list, teman-teman. Kita bisa menggabungkan sebuah string ya, dan juga menggabungkan sebuah list jadi satu. Nah, ini bisa, teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengulang string sebanyak n kali. Nah, berarti nilai dikali n ya. Kemudian kita juga bisa mengulang elemen yang ada di dalam list sebanyak n kali. Nah, ini juga sama. Kemudian kita juga bisa menghitung panjangnya string. Lalu kita juga bisa pakai len untuk menghitung panjangnya sebuah list. Lalu setelah itu kita juga bisa mendapatkan karakter dengan nomor ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari. Nah, bedanya ini teman-teman. Kalau di dalam string kita bisa menggunakan perintah find. Find five misalnya seperti itu. Kita bisa cari angka 5 di dalam sebuah string. Ada apa enggak nih gitu ya. Nah, kalau di dalam list kita nggak bisa pakai perintah find teman-teman. Jadi kita bisanya pakai perintah in ya. Ada atau tidaknya kita bisanya pakai perintah in. Nah, ini ya perbedaan antara string dan list perintahnya di sini. Kita tidak bisa memakai perintah find pada list, tapi kita bisa pakai perintah find pada string. Nah, jadi kalau di list nanti kalau teman-teman mau mencari sebuah elemen, bisa pakai perintah in ya. Misalnya, apakah A ada di dalam list nilai? Nah, apakah Nah, ini jawabannya nanti true atau false, teman-teman ya. Jadi misalnya, A in nilai. Nah, apakah A ada di dalam list nilai? Jika ada, dia akan mengembalikan nilai true. Namun jika tidak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, ini teman-teman. Perbedaan perintah pada string dan juga list. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, sekarang tugasnya teman-teman untuk mengerjakan latihan soal ya. Nah, jadi kalau coding itu nggak praktek, nggak asik ya. Jadi biar lebih paham, teman-teman latihan langsung ya di platform. Nah, sekarang teman-teman boleh dibuka platformnya, modul ke-6 lesson kedua. Boleh dibuka dulu teman-teman ya. Modul 6 lesson kedua. Oke, ini stop share dulu ya. Nah, sekarang gantian teman-teman yang share screen. Oke, sekarang boleh dibuka ya. Modul 6 lesson kedua. Oke, good. Ini sudah ada Ivano, Arya, Syakil ya. Yuk teman-teman, share screen semua ya. Supaya bisa lihat progresnya teman-teman sampai mana. Nah, boleh mulai dikerjakan ya teman-teman ya. Dibuka modul ke-6 lesson kedua. Nah, jadi di situ ada pertanyaan nih yang pertama. Nah, ini teman-teman tugasnya memilih ya, jawaban mana saja yang benar tentang list. Pernyataan yang benar tentang list. Nah, ini teman-teman pilih dulu. Yang benar mana aja. Nah, itu ya. Jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Nah, itu benar ya, teman-teman ya. Karena indeks di dalam sebuah list dimulai dari 0. Nah, itu. Kemudian, mana lagi yang benar? List yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Nah, itu juga benar ya, teman-teman ya. List yang sama bisa mengandung elemen dan jenis data yang berbeda. Jadi, sebuah list itu, teman-teman, bisa berisi sebuah angka ya, mix sama tulisan. Nah, itu bisa. Jadi, kita kalau bikin list nggak harus isinya angka semuanya atau tulisan semuanya. Nah, itu teman-teman.
Lanjut lagi. Berikutnya, semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas. Dimulai dari indeks 0 ya untuk list. Lanjut lagi, yang terakhir yang benar adalah list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Nah, itu juga benar, teman-teman. Oke, lanjut lagi berikutnya. Untuk nomor satu, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Nomor satu, atau sudah bisa diikuti untuk nomor satu, ya? Kalau sudah, lanjut lagi ke nomor dua. Oke, Arya. Nah, ini Arya. Untuk nomor satu yang benar ini ada 4 ya. List ini pernyataan yang benar itu ya. Yang pertama, jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Nah, itu benar. Kemudian, list yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Nah, itu juga benar. Nah, ini benar ya. Kemudian ini benar. Terus, dua lagi. Semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Nah, ini juga benar. Kemudian, list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Nah, itu juga benar. Jadi jawabannya ada 4 ya. Oke, Miss ulang ya, sekali lagi ya. Jawabannya yang benar ada 4, teman-teman. Nomor satu. Jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Nanti yang pertama. Yang kedua, list yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda, sebagai contoh, angka dan juga string. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Lalu yang terakhir, list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Oke, nah itu jawabannya ada 4 ya. Sampai sini nomor satu, apakah masih ada yang terkendala? Boleh disampaikan yang masih ada kendala ya. Oke, untuk nomor satu. Jawabannya ada 4 ya teman-teman ya. Nomor satu. Ini sambil kirim di ini deh, capture. Ya, sepertinya masih ada yang terkendala. Oke, nomor satu, ini sambil capture ya. Di chat Zoom. Ini nomor satu. Oke. Nah, sambil kita lanjutkan ke nomor dua, teman-teman. Nah, ini adalah perintah-perintah. Jadi, teman-teman bisa hubungkan ya, match ya, sambungkan perintah yang sesuai dengan maknanya. Oke. Jadi, teman-teman bisa sambungkan perintah-perintahnya di sini ya. List angka itu digunakan untuk mendapatkan elemen list menggunakan nomornya ya. Kemudian len list itu digunakan untuk menentukan panjang dari suatu list. Nah, kalau len itu untuk menentukan panjang ya. Kemudian elemen in list. Nah, itu untuk adanya suatu elemen di dalam list ya, untuk mengetahui apakah ada suatu elemen di dalam list menggunakan perintah in, elemen in list. Lalu list.short. Nah, kalau short ini digunakan untuk mengurutkan elemen list teman-teman ya, secara alfabetis. Nah, atau naik ya. Jadi huruf
dari angka terkecil hingga terbesar atau urut dari huruf A sampai Z. Nah, ini untuk short, teman-teman. Kemudian ada perintah list.append. Nah, jadi kalau append ini digunakan untuk menambahkan elemen ya. Append digunakan untuk menambahkan elemen. Nah, ini adalah perintah-perintah yang sudah tadi teman-teman lengkapi ya. Sampai sini apakah bisa diikuti teman-teman? Nomor 2. Nomor 2. Miss capture juga ya. Sepertinya masih ada yang terkendala. Nah, nanti bisa dilihat di chat Zoom. Miss capture lagi untuk nomor 2. Lanjut lagi ya. Berikutnya nomor 3, teman-teman ya. Nomor 3. Siapa yang sudah mengerjakan nomor 3? Nah, nomor 3 ini perintahnya apa, teman-teman? Boleh dibaca dulu ya, sambil kita bahas bareng-bareng. Ntar, Miss buka dulu platformnya. Oke, modul 6 lesson kedua. Sambil Miss lihat progresnya teman-teman ya, udah sampai mana nih? Boleh dikerjakan dulu teman-teman untuk nomor 3 ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, sambil cek dulu progresnya. Oke, ini Karolus sudah mulai mengerjakan, Syakil udah, Rifano udah. Oke, untuk Michael boleh dibuka dulu platformnya ya. Modul ke-6, lesson kedua. Coba Michael, udah sampai mana? Boleh dibuka dulu ya. Untuk username dan passwordnya, apakah masih ingat, Michael? Masih. Username dan passwordnya, coba Miss kirim di direct message ya. Michael. Nah, ini. Oke. Nah, Michael boleh buka dulu platformnya ya. Modul ke-6, lesson kedua. Nah, coba dibuka dulu Michael ya. Modul 6, lesson kedua. Ini udah Miss kirim di chat Zoom. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1 ya. Miss sudah kirim. Pembahasan nomor 2 juga sudah. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 nanti kita bahas bareng ya. Coba Michael buka dulu ya. Modul 6, lesson kedua. Oke. Berikutnya, nah kita bahas lagi nanti. Modul 6 lesson kedua ya. Boleh dibuka modul 6 lesson kedua. Nomor 2. Nih, coba Miss share screen dulu ya. Tutorialnya. Bentar. Jadi Michael nanti bisa login pakai username dan password yang sudah Miss kirimkan ya. Kemudian, Miss, oke, bagaimana Syakir? halo.
Nomor 4, Miss. Oke, nomor 4 ya. Habis ini kita bahas ya. Oke, thank you Syakil. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Michael. Jadi kita buka modul ke-6 ya. Diklik nomor 6 judulnya Dasar Development Game by Game. Nah, kalau udah kita klik lesson 2. Nah, ini ya. Lesson 2 nomor 2 yang tulisannya list latihan. Nah, ini kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Yang pertama ya. List nih, tandai pernyataan yang benar tentang list. Nah, jawabannya tadi ada 4 ya. Nah, nanti Michael bisa ikuti untuk nomor 1, 2, ini sudah kita bahas. Nah, nanti Michael bisa lihat di chat Zoom ya. Nggak Kemudian, jadi, Miss. Sudah bisa. udah bisa, Syakil? Oke. Habis ini kita bahas ya, nomor 3 dan 4. Nah, selanjutnya nomor 3 ini, teman-teman. Nah, kalau sudah ya, lanjut ke nomor 3. Oke, nah nomor 3 ini teman-teman, perintahnya apa? Selesaikan program yang menyediakan nama panggilan pengguna. Nah, jadi di sini ada daftar penggunanya. Ada Crazy Cat, Funny Guy, Max123, kemudian Sweet Girl ya. Kemudian kita bisa tampilkan ya supaya outputnya nanti seperti ini. Nah, kayak gimana? Nah, jadi teman-teman bisa kerjakan dulu untuk nomor 3 ya. Di stop share lagi. Nah, seperti itu ya tutorialnya ya Michael ya. Sampai sini apakah bisa diikuti Michael? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sudah bisa ya. Oke, good. Semangat Michael ya. Boleh dibuka dulu modul 6 lesson kedua. Nah, nanti sambil kita lanjut bahas nomor 3 ya. Nomor 1 dan 2 Miss sudah kirimkan di chat Zoom. Nah, itu ya. Yang pertama itu untuk nomor 1, lalu yang kedua itu untuk nomor 2. Oke, ini progresnya ya. Good, teman-teman. Oke, Michael. Nah, untuk nomor 2 ini, ya, itu perintahnya untuk menghubungkan ya. Menghubungkan jawaban-jawaban dengan perintah yang ada. Nah, jadi di situ yang pertama, ya, list angka itu digunakan untuk mendapatkan elemen list menggunakan nomornya. Kemudian len list itu untuk menentukan panjang. Ya. Jadi kalau len itu menentukan panjang. Kemudian elemen in list. Nah, ini untuk menentukan apakah adanya suatu elemen di dalam list ada atau tidaknya. Nah, ini untuk in ya. Kemudian short itu untuk mengurutkan elemen. Nah, kalau append digunakan untuk menambahkan elemen. Nah, ini untuk nomor 2. Berikutnya nomor 3 ya. Miss kirim ini aja di code share ya, seperti biasanya ya. Miss buatin code share dulu. Share kode now. Oke, ini untuk nomor 3. Nah, nomor 3 dulu ya. Kita bahas nomor 3. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di code share ya. Miss kirimkan linknya di chat Zoom. Tunggu sebentar. Masih on proses. Sebentar. Belum. Miss atur dulu jadi Python. Oke, sudah. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan ya yang Miss kirim ini sebagai referensi ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti. Miss kirimkan sebuah link. Nah, ini link code share. Teman-teman bisa dibuka ya. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini. Untuk nomor 3 ini sudah Miss
tulis di code share. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Oke, Mimis kirimkan linknya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa dibuka untuk linknya ya. Tadi, nah untuk Rifana sudah mulai mengerjakan ya. Good. Arya juga sudah, oke. Syakil sudah, oke. Nah, bagi yang belum untuk nomor 3 boleh dibuka ya, teman-teman ya. Untuk Arya, Michael, kemudian Nicholas ya, Akmal. Nah, ini bisa dibuka di code share ya. Syakil, Carlo, ya, Rifano. Nah, ini boleh dibuka dulu code share-nya, boleh dicek. Di sana Miss sudah kirimkan sebuah link. Nah, linknya nanti isinya itu ada kode program. Jadi untuk nomor 3 ini teman-teman ya, teman-teman tugasnya kan diminta untuk memperbaiki kode programnya yang kurang lengkap ya. Jadi untuk kode program yang lengkap sudah Miss kirimkan di code share. Nah, ini untuk menyelesaikan kode programnya itu teman-teman perlu menambahkan beberapa bagian. Misalnya di baris ketiga itu kan masih short aja ya. Short kurung buka, kurung tutup. Nah, itu harusnya kita beri nama listnya. Jadi users.short. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa tambahkan di baris kelima itu setelah banyak pengguna sama dengan ya banyak pengguna kita beri len teman-teman ya len users. Nah ini jadi teman-teman bisa copy kode programnya lalu ditaruh di situ di nomor 3 ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, coba Miss share screen lagi ya. Jadi cara mengerjakannya mungkin ada yang belum familiar dengan CodeShare ya. Miss gunakan CodeShare supaya teman-teman ini bisa sebagai referensinya di sini ya. Miss tambahkan kode program di sini. Nah, jadi nanti teman-teman klik aja link yang udah Miss kirim di chat Zoom. Nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ini untuk nomor 3. Ini sudah kasih keterangan ya. Untuk nomor 3, kode program yang sudah benar nanti seperti ini, teman-teman. Bisa di-copy ya, bagian tertentu atau langsung seluruhnya juga boleh ya. Nah, yang penting, teman-teman, paham maksud dari kode program yang ada di sini. Nah, ini untuk nomor 3. Jadi kita sambil bahas ya. Miss, Oke, Rifano, bagaimana? nomor 6. Oh ya, Rifana sudah sampai nomor 6 ya. Oke. Rifano nomor 6. Apa ini pertanyaannya nomor 6? Oh, Performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3 dibagikan dengan total banyaknya nilai dan dikalikan 100. oke oke. Jadi Kan ini ada gini, sebuah tapi nggak perumpamaan. bisa ini. Oke, coba Miss stop share dulu ya. Rifana sudah mengerjakan sampai nomor 6. Oke, kita lihat dulu. Performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3. Dibagikan dengan total banyaknya nilai dan dikalikan dengan 100. Nah, ini. Kemudian di sini Rifana sudah menuliskan kode programnya ya. Sum scores dibagi N dikali 100. Kalau di running seperti apa Rifana? Coba kita lihat hasil outputnya. 400,0. Oke. Harusnya 100. Harusnya 100 ya. Hmm, bentar, ini sum score dibagi N kali 100. Kalau nomor Kalau 6, di sini 100. kalau misalnya nih Rifano ya, jadi ini kan sum score ya. Sum berarti jumlah dari skornya ya. Kemudian dibagi dengan panjang. N itu panjangnya ya. Hmm. Dibagi N, terus dikali 100. Bentar. N itu apa nih Rifano di sini?
N itu merupakan integer banyak banyaknya nilai. banyaknya nilai. Oke. Mungkin N-nya itu bisa diganti dengan panjangnya ini Rifano, listnya. Sama nggak nih? Sama Antara aja kan? sama, Tetap 400 400 jadinya, bukannya 100. banyak nilai daftar nilai 543. Kemudian N dikali 100. 3 kali 300. Oke. Coba bentar ya, cek dulu. Nomor 6. Teman-teman bisa dilanjutkan dulu ya. Nomor 4 dan 5. Nah, sembari cek untuk nomor 6, teman-teman. Ini sebuah ini ya. Masukkan skor sampai berhenti. Bentar, Ivano. Ini kok bisa ya? Bentar. Bedanya apa ya sama punya Rifano ya? Coba Mi share screen ya Rifano ya. N-nya itu tadi Rifano itu kan panjangnya, ini bukan panjangnya list bukan. Jadi Miss kan buat sebuah list nih. Di sini kan marks namanya. Jadi di sini dibagi dengan landmarks. Jadi panjangnya list mark. Kemudian dikali 100. Nah ini sama kayak punya Rifano tadi ya. Jadi sum kan punya Rifana tadi sum dari skornya. Jadi eh, jumlahnya Oh, banyaknya 5, 4 sama 3. iya, iya Rifana gitu. Jadi di sini Miss buat sumnya sama kayak punya Rifana tadi ya. Sum kemudian dibagi len dikali 100. Tapi bedanya mungkin di sini nih Rifana ya. Banyaknya 5 ditambah satu, kemudian banyak 4 tambah satu, banyak 3 tambah satu. Nah, ini Rifana. Oke, bisa sambil share untuk nomor 6 ya, teman-teman ya. Di code share nomor 6. Nah, kita share di sini nomor 6. Nah, ini teman-teman. Ini untuk nomor 6 ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan nomor 3, kemudian nomor 6 ya. Nah, nomor 4 nih, bentar. Di sini kita bahas nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, kita kasih jarak dulu. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 ini apa teman-teman? Udah dibaca atau belum tadi? Kita udah bahas ya nomor 4. Coba lihat. Oh, ini ya. Jadi di sini ada sebuah list games teman-teman. Kemudian list games tersebut berisi elemen. Elemennya itu ada Dota 2, CSGO, Warface, dan Minecraft. Kemudian kita diminta untuk munculin ini permintaan, kemudian, nah ini ada dua condition. Halo Andika, selamat bergabung. Ya, halo Andika, gimana kabarnya, Andika? Andika? 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 Gimana kabarnya, Andika?
Sudah bisa dengar suara Miss? Bisa. Oke, thank you Andika. Boleh dibuka dulu platformnya ya. Modul ke-6 ya, lesson kedua. Boleh dibuka dulu Andika ya, modul 6 lesson kedua. Nah, di sana soal-soalnya ya. Nanti Miss bahas nih ya untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk yang nomor 3, 4, 5, 6 ini Miss kirimkan dulu linknya ya. Jadi karena Andika baru saja masuk, ini Miss kirim ulang linknya ya. Andika bisa akses. Bentar, Miss kirim ulang lagi. Bentar, linknya di sini. Share link. Oke. Nah, ini Andika. Boleh dibuka di chat Zoom ya. Miss kirimkan linknya. Nah, ini untuk nomor 4, 5, dan 6. Nanti ada di sini. Untuk nomor 1 dan 2 itu boleh Andika kerjakan dulu ya. Nomor 1 dan 2 itu berkaitan dengan list ya. Oke, lanjut lagi. Kita lagi bahas nomor 4 nih tadi ya. Nomor 4 itu, jadi ada dua condition teman-teman ya. Kondisi yang pertama, jika pemainnya telah dimasukkan permintaan, maka dia akan mencetak permintaan ditemukan. Namun jika permintaannya belum dimasukkan, maka permintaan tidak ditemukan. Nah, jadi ada dua condition. Jadi kita bisa buat variable searching di sini ya. Kemudian kita masukkan fungsi input, lalu pertanyaannya adalah permintaan ya. Kemudian kita gunakan fungsi lower, teman-teman. Ini digunakan untuk membuat yang kita inputkan itu menjadi huruf kecil ya, menggunakan fungsi lower. Kemudian kita buat condition nih. Jadi ada if else ya. If searching in game, maka print permintaan ditemukan. Kemudian else, nah, selain itu, maka dia akan print permintaan tidak ditemukan. Nah, ini ya. Jadi ada dua condition, teman-teman. Nah, jadi kita buat if else. Jadi kalau ada condition, kita tambahkan menggunakan if else. Kalau dua berarti if else ya. Jadi kalau tiga pakainya ada tambahannya lagi ya. Ada condition 1, condition 2, condition 3. If and if else gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini untuk kode programnya dikirim di chat share juga. Nomor 4. Nah, nanti teman-teman bisa akses di sini ya. Untuk nomor 3 sudah ada. Lalu nomor 4 ini. Kemudian nomor 5. Nah, sekarang kita bahas nomor 5 nih teman-teman. Oke, ini sambil capture dulu untuk nomor 1 dan 2 ya. Karena Andika tadi baru saja join. Ini sambil capture dulu nomor 1 dan nomor 2. Teman-teman bisa sambil dikerjakan nomor 4, 5, dan 6. Oke, jadi Andika bisa dipantengin di chat Zoom ya. Miss mau kasih ini pembahasan untuk nomor 1 dan 2. Oke, jadi Andika bisa dilihat nomor 1. Nah, ini Miss kirim nomor 1. Capture-nya ya. Ini adalah nomor 1. Selanjutnya, Miss kirim lagi untuk nomor 2. Nah, nomor 2 yang ini. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor 3, 4, 5, dan 6 ada di link yang Miss kirim itu ya, yang code share ya. Oke, nomor 1 dan 2 Andika boleh dilihat di chat Zoom. Nomor 3, 4, 5, 6 itu boleh dilihat di code share ya. Miss udah kirim linknya. Nah, jadi Miss kirim lagi deh linknya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita tadi udah sampai nomor berapa ya? Masih kurang nomor 5. Oke, kita bahas untuk nomor 5.
Nomor 5. Bentar, di sini deh, buka dulu. Ada programnya nomor 5. Jadi nomor 5 ini perintahnya apa, teman-teman? Kita lihat dulu ya. Susun programnya. Oke. Jadi kita akan menyusun kode programnya, teman-teman, supaya lebih lengkap ya. Oke, kita coba deh. Masukkan. Kita tes dulu ya. Oke, ini dia. Ini share screen lagi ya untuk nomor 5. Nah, jadi untuk nomor 5 ini perintahnya teman-teman menambahkan kode programnya ya, susun kode programnya. Nah, jadi nanti outputnya seperti ini. Masukkan game 0 sampai berhenti memasukkan. Nah, jadi kita akan memasukkan 3 inputan nih. Jadi kalau dimasukin angka 0, dia akan berhenti kode programnya ya. Kemudian daftarnya akan dimunculin berdasarkan ya list yang sudah ada. Jadi diurutkan berdasarkan alfabet ya. Jadi nanti kita pakai short juga nih teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa condition teman-teman ya. Condition nih. Jadi jika game tersebut sudah ada di daftar, maka yang dicetak adalah game sudah direkam nih. Kemudian jika belum ada di daftar, maka game akan ditambahkan ke dalam list. Kemudian list akan diurutkan secara alfabetis. Nah, ini untuk aturannya. Jadi kita bisa buat sebuah list dulu teman-teman, namanya games. Kemudian listnya masih kosong ya. Jadi kita akan isi list tersebut dengan masukan dari pengguna. Nah, kemudian kita buat variable game di sini untuk memasukkan input dari pengguna ya. Kemudian kita buat lower, jadi hurufnya nanti kecil semua. Terus kita pakai looping nih. Nah, jadi ada sebuah looping ya. While game tidak sama dengan 0, jadi kalau yang diinputkan oleh pengguna itu nggak sama dengan 0, maka kode programnya akan terus berlanjut. Nah, jadi kode programnya akan kita harus eksekusi. Ada 2 condition di sini. If game in games ya. Jadi kalau yang dimasukkan oleh pengguna itu udah ada di dalam list. Nah, jadi dia akan print game sudah direkam. Namun jika tidak ada, maka dia akan menambahkan ke dalam list yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi aturannya seperti itu. Kita buat 2 condition. Kemudian dia muncul Miss, lagi. Oke, Syakil? yang bintang nggak usah dikerjain kan? Iya, betul ya. Yang bintang itu hanya bonus ya. Bisa lanjut ke sini ya, Syakil ya. Nomor 3 ini, Pi game dengan list itu ya, Syakil ya. Oke, Hmm. lanjut lagi. Semangat Syakil dan teman-teman ya. Kita lanjut pembahasan untuk nomor 5 ya. Nah, selanjutnya game dot lower. Nah, kita buat yang diinputkan itu menggunakan huruf kecil ya. Jadi nanti pakai fungsi lower, teman-teman. Kemudian short. Nah, ini kita tambahkan short di sini supaya nanti hasil outputnya itu diurutin berdasarkan alfabetnya ya. Jadi huruf A sampai Z nanti urut. Kemudian yang terakhir print daftar permainan lalu dimunculin dari listnya ya, list games. Nah, ini untuk penjelasan kode program nomor 5 ya, teman-teman ya. Ini Skopas juga di share untuk nomor 5. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Ya, ini sudah lengkap, sudah ada nomor 3, lalu nomor 4, nomor 5, ya, dan nomor 6. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di code share ya, sudah lengkap ya teman-teman ya, kode programnya. Untuk nomor 1 dan 2 sudah ada di chat Zoom. Untuk nomor 3 hingga nomor 6 sudah ada di code share. Jadi nanti teman-teman bisa dikerjakan ya. Coba nih sambil lihat progresnya udah sampai mana nih teman-teman ngerjainnya. Kita lihat dulu ya. Nah, yang sudah teman-teman bisa dilanjutkan ke nomor 3 ya. Jadi tadi kan udah nomor 2 tuh. Sekarang lanjut aja ke nomor berikutnya ya. Yang bintang nanti dikerjainnya di luar kelas ya teman-teman ya. Jadi sebagai soal bonus. Nah, itu untuk
teman-teman latihan di rumah gitu. Kita lihat dulu progresnya. Oke, teman-teman ya. Jadi hari ini kita fokus membahas tentang nulis ya. Next kita bahas project baru. Nah, mungkin ada yang pernah ini yang dapat kelas ya, kelas Python Start yang duluan ya. Jadi kita bahasnya besok itu materinya adalah fast clicker game. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Michael, boleh dilanjutkan ya. Nomor 3 dan seterusnya nih. Nomor 3, Michael belum di running. Coba di running dulu, Michael ya. Nah, lalu untuk Andika, nomor 2, coba nomor 2 dicocokin dulu. Cocokkan perintahnya ya. Masih incorrect itu punya Andika. Oke, boleh dilanjutkan ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan loh, teman-teman ya. Masih ada kendala boleh ditanyakan ya. Oke, Arya sudah sampai mana Arya? Oh, nomor 5 ya. Oke, boleh dilanjutin Arya. Nomor 5 Miss udah kirim code share ya. Perintahnya di sini ya, menambahkan kode program. Outputnya di sini apa nih tulisannya? Name game is not defined. Oke, coba Arya cek kembali ya untuk ke list game tadi. Nah, itu boleh dicek di code share. Oke, teman-teman, boleh dilanjutkan ya ke soal berikutnya. Nomor 3, lalu nomor 4 ya. Oh, ini sepertinya nomor 4 ada yang ini ya, ke delete ya. Coba Miss kirim ulang ya. Nomor 4. Nah, ini teman-teman, nomor 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Pada programnya jangan dihapus ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman yang lain bisa lihat sebagai referensi. Nah, ini nomor 5-nya. Miss tulis lagi. Terus nomor berapa lagi yang belum? Nomor 6 ya. Nomor 6. Oke, satu lagi. Nah, ini udah lengkap lagi teman-teman ya. Boleh di refresh ya. Nomor 3 sudah ada. Nomor 4 sudah ada. Nomor 5 ada. Nomor 6 juga sudah ada ya. Sudah lengkap. Nah, ini boleh dijadikan sebagai referensi teman-teman dalam mengerjakan. Oke. Akmal sudah sampai mana nih, Akmal? Akmal ya. Dan Nicholas, sudah sampai mana nih, Akmal dan Nicholas? Boleh disampaikan ya, kalau ada pertanyaan ya, kalau masih ada yang kurang jelas, ada kendala, boleh disampaikan ya. Nanti Miss siap bantu jawab teman-teman. Coba kita lihat dulu. Oke, nah kalau udah, boleh dilanjutkan ke kode program berikutnya ya, teman-teman ya. Soal latihan nomor 3. Nah, yang sudah tadi seperti Rifano dan Syakil ya. Boleh dilanjutkan ke nomor 3 itu. Game, game dengan list. Nah, itu ya.
Nah, kalau ini teman-teman itu pakai kode program yang kemarin boleh nih. Terus dimodifikasi ya. Jadi ada sebuah sprite yang mana nanti pertanyaan dan jawabannya dimunculkan secara random, teman-teman ya. Nah, ini untuk game dengan list. Kalau sudah jangan lupa di-submit ya. Nah, ini untuk nomor selanjutnya. Nggak ngerti, Miss, kok ini nggak bisa di checklist ya? Oke, Akmal, boleh di-share screen dulu. Oh, oke. Coba ya, Miss bantu cek ya. Punya Akmal ini nomor 6. Kode programnya apakah sudah sama persis seperti punya Miss di Code Share? Coba kita play lagi ya, Akmal ya. Dicentang dulu, terus dimasukkan 3 angka. Angka yang pertama, 5. Lalu 4, 3. Oke, 0. Oh, masih belum bisa berarti untuk kode programnya masih ada yang perlu dicek kembali nih, Akmal ya. Coba nomor nomor 6 kita cek lagi ya, Akmal ya. Bentar, ini sambil buka platform. Oke, games list. Kemudian, oh bentar. Ini nomor berapa, Akmal? Nomor 6. Nomor 6 jawabannya bukan yang ini, Akmal. Ya, coba Akmal buka code share lagi. Ya, nomor 6 itu, bentar, Miss buatin. Nah, ini dia. Coba Akmal buka code share-nya lagi, di refresh ya. Nah, ini sepertinya tadi nomor 6 keliru jawabannya nomor 5 ya. Nah, coba Akmal refresh lagi. Oke. Terus nomor 6 itu yang bawahnya itu ya, di baris ke 73, 74 sampai 90. Nah, boleh dibuka dulu ya. Oke, semangat Akmal ya. Oke, ini Rifana sudah mulai menyusun. Oke, Syakil, sudah sampai mana Syakil? Nah, ini boleh diimport file game. Oh iya, Syakil kemarin belum kok ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kemarin Syakil belum ikut kelas sebelumnya. Jadi ini masih hal baru ya buat Syakil ya. Oke, jadi Miss kasih ini aja referensi ya. Syakil bisa lihat referensinya ini Miss kirim di mana ya? Share baru apa ya? Iya deh, share baru ya. Miss kirim share baru untuk Pygame dengan list. Nah, jadi coba nanti bisa dijadikan referensi teman-teman dalam pengerjaan ya. Nah, nanti bisa dimodifikasi untuk kode program yang udah ada di sini. Coba deh, Miss buatin satu link lagi ya. Bentar. Yang penting tadi sampai nomor 6 udah lancar semua ya teman-teman ya. Kalau masih ada kendala boleh banget disampaikan ya. Supaya nanti Miss bisa bantu teman-teman ya. Andika dan Michael ya. Kalau masih ada kendala boleh disampaikan ya. Semangat ngerjainnya. Nah, ini sambil lihat progresnya teman-teman ya. Karya dan Akmal ya. Semangat dilanjutin lagi Nicholas. Nah, ini masih belum bisa, Miss. Oke, Akmal. Coba kita refresh lagi. Nah, sekarang coba kita play ya. Setelah di refresh lalu di play. Langsung yang centang aja coba Akmal. Di sini ya. Langsung yang centang itu warna ungu. Oke, lalu dimasukkan angka ya, 3 angka.
Lalu nol. Nah, bisa ya. Oke, good job Akmal. Udah bisa nih, lanjut lagi berikutnya ya Akmal ya. Good job. Nah, boleh dipahami dulu kode programnya. Nah, yang masih belum paham maknanya boleh ditanyakan ke Miss ya. Nah, ini sambil buat ini code share baru untuk nomor berikutnya itu ya. Kalau teman-teman perhatikan itu kan ada ya list dengan Pi game. Nah, ini coba deh Miss buatin. Atau Miss taruh bawah aja kali ya. Nah, taruh bawah aja deh. Karena code share-nya udah limit nih Miss. Biar jadi satu ya teman-teman ya. Taruh bawah aja. Nah, ini untuk list dengan Pi game. Miss kasih ini ya jeda ya. Biar teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia. Udah ya. Coba teman-teman lihat lagi di code share. Nah, itu udah Miss kasih referensi untuk pengerjaan nomor berikutnya. Yang list dengan PyGame itu ya, dimulai dari menyambungkan modul, kemudian membuat jendela game. Nah, ini tadi Syakil ya. Syakil sepertinya butuh referensi nih. Karena kemarin minggu lalu Syakil ini ya, belum dapat materi tentang PyGame pengenalan. Nah, itu. Jadi Syakil bisa dibuka. Untuk siapa lagi ya? Nah, coba sambil lihat. Oke, Rifana boleh dilanjutkan nih. Sepertinya punya kode program ya. Sudah ada kode programnya nih Rifano. Good. Semangat Rifano ya. Lalu untuk Andika ya. Andika dan Michael. Boleh dilanjutkan dulu ya. Nomor 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah eh, ini share kode programnya di code share ya. Jadi nanti bisa dibuka code share-nya lalu di running di nomor yang sesuai tadi untuk nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini sudah kasih semua untuk kode programnya di sana ya. 5 dan 6. Oke, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu nih? Miss lanjut yang bintang kuning dulu boleh nggak Miss? Boleh banget Syakil ya. Boleh banget. Boleh dilanjutkan ya. Oke, semangat teman-teman ya. Masih ada 10 menit lagi nih waktunya teman-teman sebelum ini kita nanti akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh ditanyain ya teman-teman ya. Dari kode program yang sudah tadi kita bahas, apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi ulang ya? Misalnya nih, kode program yang nomor sekian, baris sekian. Nah, itu misalnya teman-teman sebenarnya udah paham tapi masih ragu. Nah, itu boleh ditanyain. Jadi misalnya ini maksudnya untuk apa, Miss? Untuk apa, Kak? Nah, itu boleh ditanyain ya. Baris yang keberapa disampaikan ya. Atau masih belum bisa running kode programnya masih belum bisa hijau misalnya. Nah, masih ada kendala nih. Boleh ditanyakan juga ya, teman-teman ya. Oke, boleh Akmal ya. Monggo, boleh Akmal ya. Thank you ya Akmal ya. Udah join ya. Oke, boleh ditinggal sholat dulu Akmal. Oke, masih ada waktu 9 menit lagi teman-teman ya. Boleh ditanyakan jika masih ada pertanyaan ya. Bentar. Sambil cek dulu. Oh ya, oke teman-teman.
Progresnya sudah bagus ya teman-teman ya. Oke, boleh dilanjutkan dulu. Yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, good. Nah, ini Andika boleh dilihat di ini ya, di code share ya. Miss udah kirim linknya. Coba Andika buka link yang Miss kirim ya di code share. Ini Miss kirimin by chat. Nah, coba di situ sudah lengkap ya, nomor 3, 4, 5, dan 6. Michael juga nih ya, jadi Andika dan Michael nanti boleh dibuka linknya yang di code share itu. Nah, terus kode programnya dicoba ya di latihan soal. Nah, nomor 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang perlu teman-teman lengkapi. Nah, ini belum lengkap ya teman-teman ya. Boleh dilengkapi dulu. Nah, kalau sudah, boleh dilanjutkan ke step berikutnya. Gitu. Oke, boleh dilanjutin dulu teman-teman ya. Nanti coba sambil mencarikan kelas pengganti yang masih kurang. Nah, ini untuk Game teman-teman ya. Ini untuk informasi tambahan untuk teman-teman. Jadi step berikutnya nanti kita akan buat project fast clicker game ya. Nah, kemudian fast clicker game ini terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Jadi ada bagian desain, kemudian kita tambahin ya untuk project gamenya ya, supaya bisa jalan gamenya ya. Terus nanti yang tahap ketiga adalah pengembangan gamenya supaya lebih oke lagi nanti gamenya. Nah, jadi untuk gamenya, projectnya itu ada dua teman-teman. Ada fast clicker game, terus dilanjut game Arkanoid. Nah, itu ya. Terus nanti ada hackathon teman-teman. Nah, jadi bisa sambil di prepare ya, disiapin. Nah, jadi teman-teman pastikan memahami Game teman-teman. Yes, kok punya aku nggak bisa ya. Oke, Carlo. Coba, Carlo udah sampai mana nih, Carlo? Nomor 6. Jangan lupa bagi Rifano, hehe. Hehe, itu Syakil. Nomor 6 ya, Carlo ya. Oke, coba boleh di-share screen dulu, Carlo. Nomor 6. Kita lihat dulu ya. Kode program punya Carlo nomor 6. Oke, coba kita centang dulu, Carlo. Nah, kita centang lagi warna ungu. Ini udah, lalu diinputkan angkanya. Coba. Nah, itu ya. Oke, dimasukkan lagi. 0. Oh, sepertinya ada yang perlu dicek nih pada kode program ya. Coba kita lihat dulu Carlo. Di sini Carlo sudah menambahkan list ya, list mark. Kemudian di dalam list mark terdapat ada variabel-variabelnya. Lalu mark integer input ya, kemudian while mark ya, if mark sama dengan 5 maka banyak 5 bertambah 1. Lalu if mark sama dengan 4 banyak 4 bertambah 1. If mark sama dengan 3 banyak 3 bertambah 1. Kemudian marks dot append mark. Lalu mark sama dengan integer input, masukkan skor 0 berhenti. Lalu progress banyak 5 plus
Banyak 4, banyak 3 dibagi landmark, lalu dikali 100. Kemudian, max. Nah, ini kenapa ya? Padahal udah bener ya pada programnya Carlo ya. Coba di play lagi Carlo. Kita play lagi ya Carlo ya. Sambil cek juga nih di sini. 3, 2, 0. Oke, coba deh. Cek di sini ya. Punya Carlo nomor 6. Oke. Kira-kira kenapa nih teman-teman punya Carlo? Masih belum tepat di mana ya? Coba Syakil udah lihat share screen-nya dari Carlo? Menurut Syakil ini mana nih yang perlu diperbaiki? Apakah menemukan kode program yang kurang tepat? Coba kita cek ya nomor 6. Ini waktu kita masukkan ya, kita play 5, 4, 3, 0, performa 100. Nah, kok belum bisa? Coba kita ulangin ya. Kelebihan indentasi nggak ya? Coba kita cek. Atau typo-nya. Ada typo mungkin? Bentar ya, kita cek lagi. 5, 4, 3, 0. Udah bisa nih. Coba Carlo. Coba dibuka lagi. Hmm. Ini tadi kayaknya Carlo ini deh, kelebihan something. Ini Miss coba dari sini bisa Carlo. Ya, progress marks. Nih. Coba Miss share screen dulu Carlo. Nah, coba Carlo lihat di sini. Ini pengerjaan Carlo ya ini ya. Jadi Miss coba ini tadi perbaiki kode programnya. Nah, setelah Miss coba running, nah ini tahu 5 ya, 4, kemudian 3, lalu 0. Nah, ini berhasil kan loh, performanya 100. Nah, ini ya, nah dia berhasil. Coba Miss kirimin ini lagi deh, di sini yang di code share. Carlo cek kembali yang ada di code share nomor 6 ya, nomor 6. Coba Miss ini. Ulangin kode programnya mungkin ada yang keliru. Nah, ini ya, Carlo ya, coba nanti dicek kembali nomor 6. Nah, ini kalau udah nanti bisa berhasil nih, outputnya muncul ya. Udah benar gitu, Carlo. Coba ya, kita cek di sini nomor 6. Nomor 6. Nah, ini dia. Nomor 6. Nah, ini sama. Seperti yang tadi Miss benerin di punya Carlo. Nah, ini kode programnya ya. Sudah sama, kemudian kita running pantas ya, 5, 4, 3, 0. Nah, ini performanya sama, 100 ya. Oke, jadi nanti kalau bisa dicek kembali ya. Nah, untuk kode programnya sudah Miss share di code share. Nah, ini dicek kembali.
Nah, kemungkinan besar nih ya, Carlo, ada di indentasi dan juga spasi. Lalu penulisan kode programnya ya. Nanti bisa dicek kembali ya, Carlo ya. Nah, itu teman-teman, oke. Stop share dulu. Itu ya, Carlo ya. Nanti Carlo bisa dicek kembali untuk nomor 6. Atau nanti Miss bantu di luar kelas ya, Carlo ya. Carlo boleh coba dulu. Nanti kalau masih ada kendala, Carlo bisa chat ya, personal chat bisa ditanyakan ke Miss. Gitu ya, teman-teman ya, Carlo ya. Oke, jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang list ya, teman-teman. Kemudian kita juga sudah mengenal ya perintah-perintah yang ada di dalam list, lalu praktik juga untuk mengerjakan list ya. Lalu selanjutnya kita akan ketemu lagi di hari Jumat depan untuk membahas project Five Game ya, Fast Clicker Game gitu teman-teman ya. Nanti misal masih ada pertanyaan ya, boleh banget ditanyakan ya di grup atau by personal chat ke Miss ya teman-teman ya. Boleh diskusi juga. Nah, nanti boleh dikerjakan untuk latihan soalnya, boleh dilanjutkan teman-teman ya, supaya lebih lancar lagi pemahamannya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah pukul sekian ya. Kita akhiri dulu lesson untuk hari ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Wah. Thank you. Thank you Carlo, Rifano, Nicholas, Syakil, Akmal, Andika ya. Arya. Oh my God. Bye 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 bye. Oke. Bye. Thank you. Oh my God. Oke.